itu dia happy gitu, kayak dikelitikin gitu. Asik gue mau mati gitu, bukan menderita gitu, bukan. Waktu dipatahkan kakinya juga gitu. Waduh, ini siapa lagi? Ini hodamnya kok pada naik sih jam segini? Hah. Gitu maksudnya. Waktu ditombakin oleh Longinus itu perutnya, enggak kena kata Yesus, enggak kena gitu. Lagi happy dia. Kayak dikelitikin gitu. Malah waktu mati, malah waktu disalib dia panggil kakeknya. Eli, Eli, Eli. Oh, ngapain panggil kakeknya? Kurang lengkap apa coba? Udah dicontohin penderitaan kematiannya oleh Tuhannya gitu loh. Masa nggak menderita? Lanjut Pak Anak baik, aku parkun gantian. Sok ya tuh. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ganti sip. Kalek bangun saya tertib. Nah ya si framing pagi-pagi framing kamu ngapain? Ya tuh dia ada contohnya. Yesus mati masih sempat-sempatnya manggil bapaknya. Itu tadi yang saya contohkan. Iya panggil. Juga masih sempat-sempatnya manggil anaknya, Bapak. Kalau Nabi kalian kan manggil kakeknya di mana, manggil bapaknya, manggil kakeknya. Mengeluh menderita. Ada yang racunin saya. Ada yang membuat saya racun. Kenapa? Framing, dengar. Ketika Yesus mati, kenapa minta tolong kakeknya? Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa manggil kakeknya? Karena udah ada dalilnya dikasih itu ayatnya. Udah ada dalilnya itu dikasih. Kenapa panggil kakeknya nggak panggil bapaknya? Di kayu salib Yesus mati masih sempat. Dia mengampuni dosa. Kenapa? Dia masih bapaknya. Kakeknya nyautin nggak? Dia masih sempat. Kakeknya nggak nyautin, tinggalin ngapain katanya. Nah kalau Nabi kalian. Kenapa dia panggil kakeknya? Kakek, kenapa aku meninggalkan aku? Aku nggak kuat lagi. Kenapa aku mati diracun kakek? Racun anggur asam. 12 murid waktu mau mati mereka tersiksa. Kenapa pada saat Yesus itu di waktu mati, kenapa itu dia panggil kakeknya? Kenapa nggak panggil bapaknya? Kenapa bapaknya nggak dipanggil oleh Yesus, malah kakeknya yang dipanggil? Mau mati. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Perempuan Yahudi mau meracunin saya. Itu kenapa Yesus mati diracun katanya? Kalian jangan lagi percaya itu. Aku tanya, di sana dikatakan pada saat Yesus mati itu dia menangis sambil meratap minta tolong kepada bapaknya, kepada kakeknya. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku kakek? Kenapa panggil kakeknya, tidak panggil bapaknya? Ayo, kenapa tidak panggil bapaknya, malah panggil kakeknya? Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Jawab. Wih, Framing, bidat kau. Framing. Pada saat masih dia nggak panggil bapaknya gitu loh. Seharusnya panggil bapaknya ya. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Pukul. Mati diracun pakai anggur asam. Mazmur 21 harus digenapi katanya. Kematiannya harus minum racun. Tuhan, apa minum racun? Tuhan minum diracun. Si Framing ini dari zaman di Zoom sampai sekarang tetap aja ya otaknya ini longor ya, nggak berkembang ya. Bener, aduh. Malah saya dulu nemenin dia begadang di Zoom kan, debat sampai sekarang kayak gini terus. Aduh, nggak berkembang malah mundur otaknya itu gabrul. Kebanyakan makan ini sih lo B2. Masa Yesus mati diracun? Baru minta tolongnya bukan sama bapaknya, malah minta tolong sama kakeknya. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa coba Tuhan itu? Liur. Framing, mati kau. Sekolah Tuhan si Framing kok nama lu ini ngehujat Tuhan lu sih? Gimana Framing?
Itu nama lu ngehujat Tuhan dulu. Sekolah Tuhan. Sekolah Tuhan apa? Arah terkutuk telanjang. Sekolah Tuhan terkutuk. Iya. Kok Aduh. ada ya di sana ya sekolah Tuhan terkutuk ya? Waduh, framing. Bukannya telanjang, kirain sekolah Tuhan telanjang. Bisa. Kasihan nasib Yesus, guys. Dihujat terus sama mereka. Ini Komal katanya terkenal ke luar negeri. Kenapa ini katanya nggak pernah rungkat? Yang punyanya ganteng. Oh Allah, ya Banten. Bukan Oten kan yang punya? Bukan lah. Kalau Oten mukanya kok kotak-kotak, kenapa ya? User, dua-duanya user ini namanya. User. Minta naik tapi nggak diangkat. Gak relo. Itu cari ini dia cari data, apalagi hujatan apalagi si framing tuh. Ya, cari-cari koreh-koreh dia. Pikirnya, oh racun kok Yesus juga mati. Oh Yesus mati di racun dia bilang. Pakai anggur asam dia bilang. Oh ngeri juga katanya. Tuhan mati di racun ya. Teman-teman bukan ini ya, bukan kita tidak menghujat ya. Yesus ini kalau menurut data ya itu minum anggur asam dicampur dengan bunga karang. Nah, kok hebat di mana tak? Bunga karang ini racun. Jadi mati di racun lah. Masa 3 jam mati? Kecuali diracun gitu kan gitu. Masih sempat-sempatnya Masa memberikan contoh. Bapak dipanggil muridnya. Eli bukan bapak. Di mana ya Yesus memanggil bapaknya? Bukan Kian gitu, Santang. manggilnya Kian bukan Santang gitu. wajah lu. Framing bukan gitu manggilnya. Eli. Nah, guk, kakeknya guk, yang dipanggil. Mari, guk. Ayo, Eli, guk. Ah bener. Eli. Itu bapak kakeknya yang dipanggil, atau kalau enggak tadi bilang asuh yang dipanggil. Eli kuk. Di mana itu, Kang? Apa tuh? Oh ya, Di mana itu? Di suatu tempat. Wah, keren. Di mana? Kemarin saya di Batu di Aston, nginep 3 hari. Di mana itu? Di suatu tempat. Ngapain di luar pagi-pagi? Ngopi, res. Anjir, Ya, ngopi aja di top 1 tempat. Halus. Rest area. Si Framing ini waktu dialog sempat ini loh. Apa? Kena serangan jantung. Iya kan? Tahun kemarin kalau nggak salah. Masih aja dia ini, belum tobat-tobat. Terus? Dia udah kena stroke ringan, res. Kalau struknya gua nggak tahu. Serangan jantung waktu itu. Apalagi pas kebuka kameranya dia ketahuan. Aduh. Langsung gemeteran dia. Kenapa? Waktu dibuka kameranya? Iya, Di zoom, kamera jangan dia di zoom. kebuka. Oh. Bukan waktu Zoom. Kalau yang aku itu tuh waktu di TikTok. Dia waktu lagi ngomong apa gitu kan tiba-tiba berhenti langsung. Bener ya? Kata Bang Lanjut ya, saya mute dulu anjing. Kata Bang Awi kan dia dosen sekolah minggu tuh. Dosen sekolah ini. Iya, guru sekolah minggu dia. Murid-muridnya sering keliaran. Terus murid kita yang ngajarin mereka ngasih paham malah. Nggak beres sih. Terima aja lo gaji. Si Bunda Ratna telat tadi udah gua bubukin tadi. Dia langsung terdiam dia. Banyak, Bang Kores. Paten pagi-pagi gini, biasanya kan banyak tuh. Iya, tadi dia bubuk dia bahas apa Tuhan hadir. Nanti hadir Tuhan kami pas lu sekarat diem dia. Yesus tuh katanya hidup. Saya nih ingin ketemu Yesus, bisa nggak ya? Nggak bisa kalau sekarang lagi sibuk bikin rumah dia.
Oh, gitu. menang tender. Iya, kan gini Bang. Kata Yesus adalah hidup, Yesus tidak mati, ada. Nah, aku bilang, ya tolong datang ke sini dong. Dia bilang, diskusi, dia bilang dengan si anak baik. Nggak pernah datang. Lagi dibilangin lagi sibuk. Oh, sibuk. Lagi ngaduk. Oh, bikin tempat katanya. Framing, blon, bodat, bagudung. belum ini kan salahnya. Loh. Yang ini kok tipe 21, yang di sini kan tipe 36. Oh gitu. Aduh, maaf salah saya. Ngomong lagi sama dia. Buat teman-teman Bongkar lagi. Buat teman-teman yang belum tahu, dia ini suka menghujat. Sekarang aja dia bingung nyari celah kemana dia. Nyari cara buat menghujat ini. Bingung. Dia lagi Kesana nyari ketampol. itu di HP tadi. Dia lagi nyari di HP, ngetik, cari gitu. Enggak lagi nyari dia Nyarinya takut gini. kematiannya jadi kebenaran Islam, takutnya gitu, macam Bu Uti. Iya. Karena kanker sepiteng. Iya, Bu Uti kata ceritanya dulu katanya mau disembuhkan sama Yesus, kok malah modar. Ini ada Facebook nggak? Anak baik ada Facebook nggak? Nggak punya, saya ini orang penting, Alah, jadi susah. nggak pernah main itu ya. Itu masih ada kok, yang gue ceritain tentang Bu Uti itu masih ada kok, abadi itu di Facebooknya. Ya, Oh, kehapus. Gak ada yang tahu passwordnya kali. Ini ada yang baru, siapa ini? Ucok. Orin, syukron. Mbak Orin. Tante Orin. Ucok. tapi Tatal. betul ya, Bu Uti itu dulu minta katanya didatangi Yesus. Ini pernah aku dengar ceritanya datangi Yesus mau disembuhkan. Iya, betul nggak itu? Nah, tapi kok malah mati? Si bom aja burungnya kecil terus, minta besar, nggak bisa besar itu. Pamer terus itu. Padahal cuma singgah doang itu teh. Minum Ya. kopi segelas. Kadon ngopi unggul. Molor sih. Kita naik. Masih sibuk nyari si Premi. Cari. Lagi berdoa itu. Bapak kami yang dikuduskan katanya minta makan. Minta makan aja doanya. Doanya tuh minta makan. Apa kami di surga berikanlah aku makan katanya secukupnya. Tiap hari doanya minta makan. Apa dia bilang ini? Kerja kayak apa kayak gitu ya, jangan minta mulu. Iya, doanya tuh minta makan. Lucu aja. Seharusnya doa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, otakku dicerdaskan. Gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak tadi nih menghujat terus nih, tak dengerin dari bawah nih. Jangan menghujat, Islam dilarang menghujat. Si Preming itu Bang Erwin kenapa itu? Gak ada suara. Lagi manggil bapak dia. Oh, manggil Bapak. Bapaknya lagi parkir. Tapi nggak seseru Ustadz Alif bikin macet Oten tadi ya. Sudah subuh ya Bang Ken Santang ya. Hai, Oten macet. Ya, pertanyaan dia dibalikin lagi ke dia, hancur. Ya itu. Itu dibikin VT itu bagus itu, 15 menit macet itu. Rian, selamat pagi Rian. Iya, pagi. Kristen Bang, Iya. Musiknya oi. musiknya Bang, di ini lagi pada live YouTube Bang. Musiknya gedein, abangnya turun. Masih kedengaran, Bang? Masih. Kalau Tapi mau udah. digedein Bang, musiknya gedein, abangnya turun. Gedein aja pulin. Oh iya. Ya benar.
itu tuh bener. Beneran dia. bener-bener Ini ya. tanda-tanda gak pakai akal benerannya di sini. Kalau kayak otaknya gitu ya. memang otennya botol semua ya. Aduh, Aduh, masalah. bener-bener Oten kayak gitu ya. Enggak, bukan dia bener ngikutin. Iya, itu gak pakai Bukan akal baper, bukan beneran. baper beneran dia, bukan baper itu namanya. Aduh. Naik lagi Bang Dian, naik lagi Bang Dian. Artinya musiknya disuruh kalau mau naik musiknya dikecilin. Dimatikan lah. Waduh, saya salah nyuruh. Lupa yang disuruh itu orang Kristen. Kalau orang Kristen disuruhnya harus ini, dia mah bener diikutin. Bener. Aduh, imah liar aing. Kalau Bang Baal suruh turun ya malah manteng di sini. Disuruh apa aja mau ya mereka mah ya. Jangan-jangan framing ini nggak bisa buka mute-nya. Iya Bang. Jangan-jangan framing nggak bisa buka mute ya. Lagi setruk mikirin sakaratul maut. Tapi kelihatannya mereka tuh kalau mati gembira katanya. Nanti jadi mempelai wanita katanya, menjadi pengantin, mempelai pengantin. Dia lagi ngerasain sekarat dompet aja kayak gini, gimana sakaratul maut gitu katanya. Nah, Iya. Selamat Kristen pagi. Muslim, Mbak. Saya Kristen. Suaranya nggak kedengeran. Saya Kristen. Oh iya. sudah mendingan. Itu kata anak baik. Tadi ke saya ngomong. Ini mah saya klarifikasi ya Bang, takut salah ya Bang. Benar gak sih orang Kristen itu Tuhannya itu matinya terkutuk Bang? Tuhan itu mati? Terkutuk. Di kayu salib gini. Gitu. Gimana? Mati terkutuk di kayu salib. Ini kata anak baik. Dicontohin lagi matinya gini. Gitu. Benar gak Bang? Kata siapa? Itu kata Bang anak baik. Kata siapa? Anak baik tuh di atas kamu anak baik 01. Enggak. Coba Bang, luruskan Bang. Dia kalau fitnah marahin aja Bang kalau fitnah Bang. Mintain datanya Bang. Mungkin kamu aja yang ngarang-ngarang. Tanya anak baik tuh. Katanya ada di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu Bang. Oh, data itu valid itu? Valid itu. Ini maksudnya mau menanyakan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Betul. Nyambung. Coba. Jadi menurut pemahamanmu bahwa Yesus mati di kayu salib itu bagaimana? Gini, gitu matinya. Karena kan ditumbak perutnya. Jadi mati karena ditumbak. Ya? Iya. Mana coba kasih dalilnya kapan Yesus mati karena ditumbak? Terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Sebab sudah tertulis, terkutuk orang yang mati di kayu salib. Itu matinya itu ditombak atau digimanain Bang? Atau dielus-elus pipinya? Tadi kamu bilang Yesus mati karena ditumbak. Coba sebutkan ayatnya di mana? Ini orang nggak paham ya lu. Bukan, tadi kamu bilang Yesus mati karena ditumbak. Di mana? Terus itu Di mana dalilnya? lambungnya bolong itu karena diapain? Dilus-elus. Ya. Iya, karena ditombak atau bagaimana? Ya Kasih udah, dalilnya mana? Sebutkan dalilnya di mana mati karena ditombak. Galatia 3:13. Hah? Yesus Coba mati, buka Galatia 3:13. Ya udah saya bacain ya udah. Yesus mati dielus-elus oleh tentara Romawi. Bukan, kalau ngomong itu ya kasih dalilnya gitu loh. Barusan gua bacain ngehe. Mana bacakan.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Matinya itu karena ditombak tentara Romawi, lambungnya bolong. Bagaimana narasimu kau bacakan Kristus karena apa? Oh, Tapi setelah jadi itu dia kau bilang, menolak ini, Bang. Menolak lambungnya bolong itu menolak dia. Pada saat di Yohanes 20:27, murid-muridnya itu disuruh merasakan ke dalam lambungku itu kan. Jangan tidak percaya lah. Di situ membuktikan bukan, lambungnya kalian bolong. itu jangan ngarang-ngarang. Kau bilang ngarang-ngarang. mati, Yesus mati karena kena tombak. Mana yang karena kena tombak? Buktinya gini, Bang. Buktinya Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Pakai dalil Ulurkanlah dulu, tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Nah itu. Pakai Lambungnya dalil bolong, Kalian Bang. itu umat karang-karangan kalian. Gini pakai dalil dulu Pak A, ya. Kan di dalam kitab Ana dijelaskan ada seorang prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak sampai mengalirkan darah gitu loh. Itu kan Yesus disalib. Nanti prosesnya berjalan, matilah dia digantung di kayu salib. Bukan cuma itu juga sih, banyak. Bahkan Minum dipatahkan racun. juga kakinya, terus minum racun gitu, kayak gitu. Makanya Gitu, Pak. tulis mana kasih saya Kayaknya dalilnya. dia marahnya Yohanes itu. 19. Di mana Yesus mati karena kena tombak, di mana Yesus karena kena Kayaknya racun. dia marahnya itu lihat muka saya Tat. Gitu, Malah Pak. Yohanes 19:34 itu. Terus. Coba kasih dalilnya, sini tuh kasih dalilnya. Nah, iyalah, Di mana Yesus mati tipis-tipis karena kena saja, tombak, di mana tipis-tipis Yesus saja. mati karena kena racun. Kalau yang Enggak, itu kan kasih dalilnya. Makanya jangan sesudah cuma minum kata-kata anggur terus. asam itu dia berkata the end gitu kan. Tuh. Sudah selesai. Iya. Tapi menurut pendengaran saya itu bunyinya gini. Gitu. Suara Valid ya, valid. Makanya kalian itu memang suka ngarang-ngarang. Makanya nabimu pun ya begitu. Loh, Karena ngarang-ngarang. Malah bodoh-bodohin. Enggak, coba gini dulu deh, pengen tahu dulu teman Kristen, luruskan dulu. Yesus itu ketika dia digantung di kayu salib itu mati atau tidak? Atau kematian Yesus itu dengan cara apa? Macet. Ayo macet. Kasih minyak, Pak, Benar, kasih minyak. kayu salib, ya. Kasih minyak. Yesus mati di kayu salib, tapi bukan karena kena tombak. Loh, bukan karena kena tombak, terus Kalian karena itu apa? hanya kalian itu Enggak, hanya enggak. bertanya, ditanya, Enggak. kalian Iya, tidak mau iya, enggak apa-apa. tidak Iya, terus memberikan dalilnya. Matinya karena digantung di kayu salib. Bertanya saja. Jadi maksudnya matinya karena digantung di kayu salib. Kalian itu hanya bertanya tapi nggak bisa apa? Hah? Iya, Kau bilang Bapak yang Yesus menjawab. mati Masa kena kami tombak. nanya sekaligus kami Bukan, jawab kan nggak satu-satu lucu, dulu, Pak. Satu-satu dulu jawab. Iya, Kau satu-satu. bilang Dan air, coba baca Bibelnya, Ted. Yohanes 19 ayat berapa? Oh, enggak pernah dibaca nih Oten ini. Ini host ini Oten atau bukan host ini nyamar nih, jangan-jangan nyamar nih. Biar kita bahas Yohanes 19 ayat berapa? Biar kita bahas. 34. 340, Pak. 340. Kali dari tadi dijocain, kasih tahu. Host nyamar bukan Oten ini. Kelihatannya. Dari suaranya saya kasihan, nggak tega saya mah. Makanya teman-teman, kasihan Yesusnya. Iya, tersakiti. Saya menderita lu sakitnya. Iya. Makanya saya suka bikin ini apa namanya? Tema kasihan nasib Yesus. Yohanes 19 ayat 34. Guru-guruku Bang Erwin, Kang Ustaz Dalip semuanya, Kang Memberikan Ustaz. narasi. Saya pamit Mana, dulu. Mana tuh, Kang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lu minoritas gak kedengeran, A? Gimana Pak A? Udah ketemu ayatnya? Biar saya bacakan dulu.
Ya, Oh, baru baca deh, Masya Allah. sekarang aja Pak bacanya. Dengar. Siap. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah air. Nah, Ya. kan ditikam sama lambung Di mana dia sama mati tombak kan. Oke, di mana dibuat dia mati karena kena tombak? Coba. Ya ampun. Ya udah berarti dia nggak mati. Berarti nggak mati dia. Bukan sebutkan, kalau kau bilang tadi narasimu mengatakan Yesus mati kena tombak, di mana disebutkan di sini dalam ayat itu bahwa dia mati karena kena tombak? Ya jadi dia nggak mati. Justru aku bertanya, kau bertanya lagi. Mana Ya tuh udah, dalam- ya itu bukan kali ayatnya. Dia ditumbak, nanti perlu waktu beberapa menit, jam baru dia Iya, mati. Apakah karena tombakan Dia pengennya itu mungkin matinya menyebabkan Yesus karena mati? minum anggur asam mungkin matinya. Mungkin ayat Apakah itu dengan dia. tombak itu sehingga dia mati? Enggak mati, dia kan sakti mandraguna. Jawab dulu, apakah Yesus mati karena ditombak itu? Ya Nggak, udah nggak mati. enggak, ya udah Nggak enggak mati. Kalian itu suka ngarang-ngarang aja kalian. Nampak Emang kali Yesus- kalian Jadi botol jadi kalian maunya itu. mati apa enggak? Enggak. Hah? Jadi maunya mati apa enggak sih, Pak? Luruskan dulu ke pernyataanmu tadi. Kau bilang Yesus mati karena kena tombak. Di mana dalam ayat ini dibuat dia Yesus mati karena kena tombak? Lah itu ayatnya dia ditumbak ketika dia disalib. Apakah karena tombakan itu sehingga dia mati? Iya. Dan kan Mana lagi dibuat? disalib, Di mana Pak. Di mana dibuat? Bagian dari proses penyaliban itu kan ada penumbakan ke dalam perut Yesus, lambungnya. Apakah kena tombak itu setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati, kalau sesudah mati beda pertanyaannya. Sebelum mati. Oke. Sudah Sebelum mati mati. juga sama, masih ditompakin. Oke, kita baca ayat sebelumnya. Kalau nggak salah yang setelah disalib diturunkan dia dipatahkan kakinya kalau nggak salah itu ya. Enggak masalah sih Pak, kalau Bapak memang nggak mau mengatakan Yesus mati juga nggak masalah. Cuma yang kita bahas dari tadi itu kan bagian dari proses penyaliban. Baca dulu ayat sebelumnya. Daung, maksudku kayak gini ya, Pung. Bang izin abang-abangku. Jadi Iya. maksudmu kayak gini lah dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini, kau selalu memaksa, membilang nggak ada di situ. Biji matamu apa nggak nampak di situ ada di tombak? Tua nggak Biji bermanfaat. matamu yang perlu kau Apa itu di dalam kau? setelah kena tombak Biji baru dia matamu mati. itu apa nggak kau lihat di situ? Apa itu rupanya kau tengok dari tadi? Bodoh kali kau. Jadi buku apa yang dibaca itu tadi? Sementara dia sebelumnya, Kamu nggak ada kau. sementara sebelum terjadi Nggak ada kau penembakan itu. dengar Nggak ada dulu itu. tolong. Apa itu yang kau baca itu tadi nggak dikasih tahu di situ dalilnya? Apa dalilnya itu dari buat Botol, dengar dibuat? dulu. Apa nggak bapak kau itu dengar? Dengar dulu. Kau dari tadi kau Dengar dibilang dulu, Botol. otakmu nggak ada. Nggak kau Dengar baca dulu, tadi Botol, udah dengar dikasih dulu. tahu dalilnya. Kau baca di situ. Memang di dalam ayat itu ada. Ya udah jadi apa lagi yang mau kau minta? Apa lagi yang kau minta? Yang kutanya. Bapak kau itu apa yang mau kau tanya? Udah yang dimati dia di kutanya, situ. Yang Nggak kutanya, ada malu apakah sedikit karena pun. Udah jelas yang Tuhanmu pun di kutanya- situ ditombak perutnya sama tentara Romawi. Melawan aja kau di buku itu. Jangan kau tuntut. kali kau Buku makanya itu. Nomor kau. makanya Tua kau nggak jangan bermanfaat ada karang-karang kau tahu. Malu dungu kau. Borok kau. Kau baca Karang-karang kau makanya bilang kau apa itu tadi yang harus dibilang suka dalil itu? me- Apa nggak kau tengok dalil itu tadi? Apa nggak babamu yang baca itu tadi? Bodoh Makanya kali kau. kebotolanmu itu kau Nomormu itu nggak hilang-hilang kau. Bodat kau, bodat kau, bodat. Kau ayat sebelumnya. Kau Enggak, baca yang ayat anehnya sebelumnya gini bahwa sebelum ya. terjadi penampakan Kamu itu baru bahwa tahu Yesus dalil telah mati. itu, tapi ngeyel gitu loh. Baru Enggak, tahu apa kamu nggak kau baru tadi? baca ini. Dengar dulu. Apa malu nggak dungu kau itu tadi? Kau minta dalil, udah dikasih tahu dalil. Jadi ya kau baca sendiri, kau buka bukumu itu. Jadi di bukumu itu ada dibuat ditombak di situ. Dengar. Bapak kau itu dengar, nggak ada kau dengar. Kau pun tak mau mendengar kau dari tadi longor. Kau minta dalil di situ. Kau dengar Nggak ada kebotolanmu akalmu. berkurang. Bacotku kayak gini. Coba kau baca dulu Markus 3 nomor 21. dengar. Kenapa Kau dengar kau dulu. kenapa dengar kau dulu longor? Kau baca dulu Markus 3:21. Jangan Siapa dulu yang kau kemana-mana. ikuti? Jangan Kalau dulu kau ikut, kemana-mana. diam kau. Jangan dulu kemana-mana. Gua Kau dengar kok nggak dulu bermanfaat, kebotolan kau. berkurang.
Kau dengar Apa dulu, kau dengar. berkorong? Makanya Dengar, kau jangan dengar. mengikuti orang yang kurang waras kau. Dengar Tahu dulu. kau? Tua dengar tuh dulu kayak gini, berkurang, orang kurang waras yang kau berkurang. ikuti. Di mana Kau dengar dalilnya dulu. bilang lagi? Kau itu mau diskusi Bukan nggak bagaimana? ada Kau dengar kau. dulu. Udah aku bilang setua ini bukumu nggak pernah kau baca. Kau bertanya. Apanya manfaatnya kau hidup di dunia ini? Biar ku jelaskan. Kau bertanya. Maksudku, setua ini kau nggak ada kau baca bukumu itu. Kau baca Markus 3 nomor 21 dulu. Siapa yang kau ikutin kemana-mana itu? dulu. Kurang longor kau. Dalam ayat, Longor di kau. dalam ayat ini dulu kita. Sudah dinubuatkan kau memang longor dari sana. Dikasih tahu longormu kau tunjukkan di depan umum. Tak berubah kau. Longor kau. Kau dengar dulu. Baba kau itu dengarkan. Kau dengar dulu. Biar ku Baba kau itu dengarkan. Makanya Dari tadi kau dikasih tahu kau. Pelintir rakyat. Baba kau itu pelintir. Enggak baba kau yang baca tadi itu. Ada Biar kau ku baca di tombak tadi itu. Makanya kau dengar biar Baba kau itu maka. Kau itu hanya apa? Hanya suka. Baba kau itu hanya. Dengar. Makanya aku bilang kau jangan mengikuti orang yang kurang waras hidupnya. Kau baca dalilnya di Markus 3 nomor 21. Jadi maksudmu kalau sudah kena tembak baru mati. Maksudmu kalau udah kena Baba tembak kau langsung itu. mati begitu. Jadi yang terkutuk Langsung mati. Kalau kita lihat dalil selanjutnya itu langsung mati itu. Dengar dulu makanya kau dengar. Baba kau itu Makanya dengarkan. sudah Dari dengar. tadi kau udah didengarkan. Baba kau aja yang Mulutmu ngomong. itu makanya kau Baba dengar. kau itu. Baba kau itu dia. Sebelum terjadi penembakan Siapa yang kau ikuti? Orang kurang waras. Ku tanya dulu. Kau baca ayat Inilah sebelumnya. akibatnya kau mengikuti orang yang kurang waras. Kau Ini baca ayat akibatnya. sebelumnya. Mau baca Kalau dulu. gini bang, kalau kamu bawa ayat apa dalil sebelumnya, Baca dalilnya di Markus 3 nomor 21. Siapa yang kau ikuti? Orang yang Jangan kurang kau waras. kemana-mana Makanya dulu. kau Ini tunjukkan kau fokus sintingmu. dulu. Fokus dulu dalam ayat ini kau. Baba kau itu Tadi fokus. kau bawa dalil ini. Tadi kau bawa dalil ini. Kau fokus. Baca ayat sebelumnya dulu. Kau yang baca. Kau pula menyuruh awak membaca. Oke, Longor biar saya kau. baca. Oke. Baca biar saya kau kuat-kuat. Biar saya baca. Bila perlu sampai Hosea 1 nomor 2 kau baca. Kau jangan kemana-mana dulu. Baba Makanya kau kau itu itu. nggak ada pengetahuanmu. Kau yang gak ada pengetahuanmu. Sebegitu banyak bukumu ini yang gak ada manfaatnya. Dibilang kau melawan aja. Renungkan apa yang dikasih tahu. Renungkan. Renungkan apa? Bukan baba kau itu yang mengalau terus. Baba kau itu. Menyesatkan orang. Di mana kau menyesatkan? Enggak baba kau tadi yang bilang menombak itu. Baba siapa ya tadi? Enggak ada babamu bilang menombak. Emang ada Memang ada. Jadi kalau kenapa kau lawan lagi? Ada di dalam bukumu itu. Karena ini kau malammu kau itu sosok apa? Babamu itu. Botolmu Kau itu ini memang kau kami ini. Tapi tengok enggak ada kau di Ki. Coba kau di tempat komal-komal sekutu kau itu. Makhluk-makhluk dungu itu. Maka kau itu hanya coba Baba kau itu diam. Kau di dalam buku itu dibilang untuk apa ada di situ terkutuk. Dengarkan Coba aku tanya, siapa yang digantung itu? Si laknat yang terkutuk itu. Coba dia, Baba kau itu dengarkan. Kau yang mendengarkan. Iyalah kau itu memang pentasan kau bodoh terus. Lah kau yang longor. Udah dinubuatkan kau di bukumu itu. Kau udah dinubuatkan longor. Kau baca Markus 3 nomor 21. Siapa yang kau ikuti? Yang kau ikuti orang kurang waras. Ini dulu satu pun nggak salah. Kau yang mengikuti orang kurang waras. Kau bilang aku. Udah Baba kau itu. Tua kau tak ada manfaat. Kau suka Kau mempelajari baca. kitab kau. Baca bukumu. Ayat apa kau bilang? Itu tulisan-tulisan. Bukan ayat itu longor. Asal aja dulu aku bacakan. Kau dengar Baba kau itu kau bilang ayat. Ayat kau tahu definisi ayat rupanya. Tahu kau definisi ayat itu apa? Baba kau itu. Memang botol kalian itu. Ini kau tak ada manfaat. Itulah memang pola pikir kalian buku pun itu. gak pernahnya kau baca. Teks-teks di bukumu itu baca dulu. Pantas itu kau bilang di situ. Memang kayak gitulah pola pikir kalian itu. Makanya kalian itu nggak ada maju-majunya. Baba kau itu pola pikirmu. Siapa yang kau ikuti? Udah aku bilang kau mengikuti orang kurang waras. Dalilnya di Markus 3 nomor 21. Baca dulu. Siapa yang kurang waras? Nabimu yang nggak waras. Kau baca dulu di situ. Ku bilang longor. Karena kau tak pernah membaca bukumu itu. Makanya terus baba kau itu kalau dikasih tahu. Terus aja kau tak mau mendengar. Sudah kemana-mana. Udah rusak pendengaranmu. Satu. Baba kau itu 10 juta pun bisa dikasih nih. Di dalam bukumu ini semua ini. Satu kau bilang. Satu pun kau longor. Satu aja pun kau baca. Baba kau longor. Tadi kau siapa kau bilang? Dibilang di dalam bukumu itu ada di situ ditombak. Mana ada kau bilang?
Terus baba Apa kau dia yang nggak bilang ada ada di tadi. tombak? Yang kutanya, apakah karena Ya, diam kau yang ditanya. Setelah ditombak apa tombak metong mati? dia di situ. Hah? Tua kau tak bermanfaat, tak melar Kalian otakmu. bilang mati karena ditombak. Babamu, Mana jadi dalilnya? aku Mana tanya dalilnya? kalau gitu. Mana? Setahumu dulu Longor. Mati kenapa dia itu? Kena Dalilnya ini yang kau apa? Baba yang kau itu kutanya. Kau ngarang-ngarang. Bisa Suka- pendengar. Baba makanya kau itu itu dia. suka ngarang-ngarang Jadi kalian. kutanya. Jadi mati kenapa dia? Mati kenapa dia? Makanya dengar itu kubacakan Baba ayat kau ini itu yang kau mendengar kau sampaikan dulu ini. kutanya. Pertanyaanku. Jadi kalau gitu mati kenapa dia? Hah, Ayat ini yang macet kau. Alkitab ini yang berbicara, bukan. Nggak ada Alkitab itu, diam kau. Perbaiki bahasamu. Biar kubaca. Tulisan teks bilang, jangan bilang Alkitab, Longor. Kau itu apa kali kau anti kali kau dengan Alkitab? Loh, kau tahu kalau kata Alkitab itu apa? Kok makanya aku bilang, belajar kau dulu sampai setua ini, nggak berubah longormu. Longormu itu yang perlu kau rubah. Babaku itu longormu. Kau coba kau tengok dulu apa definisi Alkitab di KBBI. Kau tengok dulu apa. Kau baca dulu apa definisi Alkitab. Satu-satu dulu bahas, satu-satu dulu. Enggak, babaku itu satu-satu. Kau bilang, ini aja pun kau udah nggak ngerti. Jadi kalau satu kau bilang, udah kau bilang, longormu aja tak berubah. Satu-satu kau bilang, pertanyaanku, ini jangan kau bawa-bawa ke yang lain. Kenapa dia mati? Kutanya kau dulu. Udah biar ku jelaskan ya. Baca, kau dengar ya, biar ku jelaskan ya. Dalam ayat yang kau sampaikan ini, ya, biar ku bacakan ya. Jadi memahami ayat daripada Alkitab itu jangan hanya satu kalimat, jangan hanya satu ayat. Biar ku bacakan. Mulai ayat 31 aja saya bacakan. Ayat 31 mulai. Karena hari itu hari persiapan. Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka tidak mematahkan kakinya. Baru inilah yang ke ayat 34 yang kamu bilang itu. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Oh, orang sudah mati masih Jadi ada darahnya ya? Sebelum terjadi penombakan itu, bahwa ia atau Yesus telah mati. Jadi jangan bilang. Pertanyaannya gini bang, pertanyaannya. Orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Bagaimana? Orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Ya lihat dulu dia matinya itu apakah. Ya saya tanya, orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Ya kalau baru mati ya kenapa nggak ada darahnya? Kenapa berarti kamu nggak tahu. Kalau orang sudah mati itu darahnya tidak akan keluar kalau dilukai atau ditusuk. Nah di sini membuktikan bahwasannya Yesus waktu ditombak itu sebenarnya belum mati. Buktinya keluar darah dan air. Karena orang mati itu darahnya itu langsung hilang. Bisa dibuktikan itu. Orang yang sudah tidak bernyawa itu darahnya tidak akan ada aliran lagi. Nah di sini buktinya kalau keluar darah berarti sebenarnya belum mati itu. Nah setelah ditombak itulah mati. Balik itu dalilnya. Oke begini ya. Ini bukan cerita satu hari beberapa jam ya. Tidak ada dibilang satu hari sebelum penombakan. Tidak ada dibilang beberapa jam setelah penombakan. Dan bisa saja sebelum terjadi penombakan bahwa Yesus telah mati. Yang pastinya dikatakan di sini bahwa sebelum terjadi penombakan itu bahwa Yesus telah mati.
Ya makanya saya tanya, waktu ditombak itu kan keluar darah dan air. Saya bertanya, orang yang sudah mati itu apakah masih ada darahnya? Kalau baru mati bisa keluar darah, bisa keluar air. Gak ada bang. Kalau sudah mati itu spontan darahnya nggak mengalir itu bang. Makanya kalau waktu ditombak itu keluar darah dan air, itu membuktikan kalau Yesus sebenarnya belum mati. Kalau Gitu loh. masih baru mati, kenapa bilang, siapa yang Ya bilang? udah gini aja, gini biar cepat, biar cepat. Menurut Bang A, Yesus itu matinya karena apa? Yesus itu mati karena memang sudah waktunya untuk menyerahkan dirinya kepada. Ya, digimanain? Cara matinya digimanain? Hah? Itu menjadi rahasia. Oh, Tidak berarti ada bukan dijelaskan. ditembak. Yang penting di dalam Alkitab ini tidak ada dijelaskan karena mati kena. Jadi maksudmu Tua Longor karena nggak ada dijelaskan bisa babamu itu langsung bilang rahasia gitu. Makanya Jangan kamu nanti itu- ku congkel biji mata kau itu Tua Makanya Longor. kamu itu mengarang-arang. Jadi kalau nggak bisa baba kau itu ku cuci ringso nanti baba kau itu. Kau di situ tampakmu tadi nggak ada. Terus tiba-tiba baba kau boleh berbenarasi bilang ini rahasia. Jangan ku tarik nyawa kau nanti biadab supaya bisa kau nanti perkawinan anak domba kau nanti Longor. Biar duduk kau sekarang di pangkuan si Yesus ini. Enggak, jadi nggak ada dalilnya di situ. Kau bilang ini rahasia. Kau tunjukkan sama aku dulu. Laknat, kau tunjukkan dua dulu. Baba kau itu kau lebih suka-suka. Di mana dalilnya itu jadi rahasiaku? Mana? Kau tunjukkan dulu. Enggak, di mana baba kau itu tadi bilang? Kau lama-lama di mana babamu bilang tadi itu jadi rahasia? Di mana babamu? Diam kau. Kalau di dalam Wow, Al-Quran ini ada kalian Nabi sebutan Isa dalilnya, yang nggak ada mati kalau minum kau. apa? Minum Baba kau apa? itu enggak bilang. Minum Baba kau itu minum diam apa kau. itu? Di mana kau bilang tadi tuh jadi rahasia matinya? Di mana? Di mana? kalian itu suka. Di mana babamu tadi Kamu itu bilang? suka ambil-ambil Enggak, dari baba kau kita. itu tadi kenapa kalau kau suka-suka bilang tadi tuh? Baba kau itu cepat. Di mana? Di mana? Di mana ada teks di situ dia jadi rahasia? Di mana? Di mana? Nah kita bahas maju ya. Tadi Coba melanjutkan saya tanya, bentar, saya tanya ke Bang Pebi, Bang Pebi kan Kristen. Bang Pebi kan Kristen ya, Bang Pebi. Bentar. Menikahi umat Bang Pebi, tahun. Bang Pebi, menurut Bang Pebi, Yesus itu matinya karena ditombak atau minum racun? Kutanya dulu kalian, kenapa Allah tenang dulu. Bocil. Nah, ada telingamu ada. Pendengaranmu udah rusak. Hah? Udah terganggu telingamu itu. Bagus Bang Pebi. pertanyaanku. Tadi baba Bang kau Pebi, itu tadi Yesus pas itu bilang kau matinya bilang, ditombak itu apa jadi rahasia. minum racun, Bang Pebi? Di mana rahasia itu? Kau tulis dulu di mana? Di mana? Di dalam teks bukumu itu? Di dalam mana teks bukumu itu? Setua ini kau nggak pernah kau baca bukumu itu? Nggak tahu kau langsung? Di mana? Seenak-enaknya babamu tadi itu membilangkan di situ bahwasanya jadi rahasia. Kalau baba kau nggak bisa jawab dengan enaknya kau bilang menjadi rahasia. Di mana? Coba kau tulis. Kau tunjukkan di dalam buku teksmu itu bilangkan kalau di situ. Kalau kami dari tadi kami bilang dia ditombak ada. Baba kau pun tadi bilang ada di bukumu itu kau baca. Ada di situ ditombak. Sekarang baba kau bernarasi kau bilang di situ ada kau bilang di situ dengan rahasia. Di mana? Tunjukkan. Udah aku bilang kau dungu karena siapa? Sudah dinubuatkan. Kau ikuti orang yang kurang waras. Dalilnya ada. Saya mengalo kalau dibilang. Saya mengalo. Sekarang kutanya dulu, Buku, gimana, kau kenapa sekarang kau nabimu tunjukkan. menikahi bocil? Jangan kau bernapas kalau nggak ada kau tunjukkan dalilnya. Kutanya dulu kau, Jangan kau kenapa bernapas, nabimu kau menikahi diam. bocil? Jangan kau bertanya. Kutanya dulu, Jangan kau kenapa bertanya. nabimu Baba menikahi kau bocil? diam. Kutanya dulu. Tutup babamu dulu. Baba kau Kutanya itu dulu, tutup. kenapa nabimu menikahi Di bocil? mana tadi baba kau bilang, babamu bilang itu menjadi rahasia karena nggak tertulis kau bilang. Jadi kenapa babamu bisa bilang setiap yang nggak tertulis itu menjadi suka-suka babamu? Cakap. Kutanya dulu kau, Diam kenapa baba nabimu kau. Pertanyaanmu menikahi masih bocil? dengar Kutanya telingamu dulu, itu. kutanya dulu. Kenapa nabimu Kau menikahi dikasih bocil? Kutanya pertanyaan dulu. kau nggak bisa kau jawab. Berani kau nasi ke komal. Aku hanya masih menjelaskan yang longor tertulis. ya kau baca Kalau bukumu tidak ada itu. yang tertulis, aku tidak mau Baba kau menjelaskan itu itu. semua Berarti yang itu satu dibilang yang rahasia. disampaikan tadi semua tertulis.
Babanya tadi katanya Yang ditombak. pastinya Ada di tidak dalam ada buku. mati karena Aku pengaruh bilang tombak, tidak kau ada. mengikuti orang yang kurang waras. Ada di Makanya buku. makanya kalian jadi itu juga kau suka sekarang ngarang-ngarang. bisa Baba kau bilang itu menjadi rahasia. Di mana di dalam bukumu itu? Di teks berapa? Nomor berapa? Apa perikopnya? Coba kasih tahu dulu di mana. Biar ku buka. Tadi kenapa Aku ku kalau sampaikan bahasa-bahasa kepada nggak kalian? jelas Karena begini, kalian nggak bilang mau Yesus aku. itu mati kena Longor. tombak. Makanya ku jelaskan Di sama bukumu itu kalian. nggak ada tadi di situ ditombak. Ya, memang kan dari tadi ku benarkan Maksudnya kena tombak, pertanyaan tapi selanjutnya, ya bukan udah metong mati orang karena bisa kena kau tombak. pikir mengalir lagi. Udah metong. Kebetulanmu itu Tahu kau kaki kau metong apa itu kebetulanmu. apa? Jangan Berarti kau suka apa? mengada-ada. Udah ada metabolisme lagi yang ada di dalam Nampak kali tubuhnya. kalian itu umat. Gimana darah kau itu suka bisa mengalir ngarang-ngarang lagi kalian Longor? itu. Coba kau Jangan suka manu itu dulu, ngarang-ngarang manu itu kau sehat dulu. Habis itu kau sehat lagi dia. Ada mudarnya keluar, Longor. Kau suka ngarang-ngarang aja Bapak kau. kau itu yang suka. Kalau nggak ada Di yang mana tertulis, dalilnya ada jangan kau bilang apa, tadi itu jadi asal rahasia? kau Di mana? karang-karangin. Kau nggak dia itu rupanya. Kau nggak karang-karang itu rupanya. Di mana ada katanya di buku Kau itu itu bilang mudah itu congor jadi aja rahasia. kau karang-karang Alkitab pun kau Kau karang-karang. sesuai di nggak ada manfaatmu. Coba Kalau pagi nabimu berdoa menikahi kau dulu, bocil ada. supaya diangkat kau ke Ada jelas kerajaannya. tertulis. Bapak kau itu diam kau supaya diangkat kau ke Nabimu kerajaannya. menikah Biar jadi sebentar, mempelai kau. sebentar. Ini Kawin framing anak domba ini. kau. Sebentar Bang Braver. Ini framing. Anda tunjukkan datanya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu menikahi bocil yang tertulis. Silakan tunjukkan datanya. Oke. Baca hadismu. Silakan. Tunjukkan aja. Baca hadismu. datanya. Hadis Sahih Ya Muslim. udah tunjukkan nomor datanya. 2547. Ya udah datanya tunjukkan. Sahih Muslim Ya, 2547. ditunjukkan. Sahih Silakan Muslim tunjukkan. 2547. Ya, silakan ditunjukkan. Udah malu kau baca apa hadismu ya? Silakan ditunjukkan. Tidak bisa ku apa ini? Tidak bisa ku buka kamera. Berarti nggak bisa buktiin ya? Kau baca juga hadis. Ya kamu yang baca, kamu yang membawa premis itu silakan buktikan. Udah malu baca apa hadis. Kamu yang bawa premis itu silakan buktikan. Biar ku bacakan hadis Muslimmu ya. Ini laki-laki ada. Jangan satu-satu dulu, satu-satu. Enggak, Silakan ya. tunjukkan datanya. Nanti kau baca kau. Ya kau kenapa baca kalau- Yesus kalau- mengawini laki-laki? Silakan. nanti kita bahas ini tuh satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ada datanya loh. Kalau nabimu Buktikan. menikahi bocil ada Iya. Ah, silakan buktikan. Kubacakan Sahih Muslim 2547. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usma, dia diriwayatkan dari hajar lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syahib, ia berkata, saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Ruwal dan Hasim dari ayahnya dan Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku waktu saya berumur 6 tahun. Tulisan bocil ada nggak di situ? Jadi 6 tahun itu bukan bocil. Tulisan bocil ada nggak di situ saya 6 tanya? tahun itu bukan bocil. Saya Bukan- tanya sama kamu tulisan bocil ada nggak? Tanya dulu, yang 6 tahun itu bukan Saya bocil. tanya sama kamu tulisan bocil ada nggak di situ? Yang 6 tahun itu bukan bocil. Dah, Tanya dulu. sudah saya jelaskan ya, Yang biar pertanyaan kamu dulu, paham. yang 6 tahun Sudah itu saya bukan bocil. jelaskan. Sudah saya jelaskan ya. Saya jawab ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menikahi Siti Aisyah, di dalam Islam wanita yang sudah balik aturannya boleh dinikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam ada aturan pada saat wanita itu boleh digauli. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pada saat di zaman itu tidak ada satu masalahkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih orang yang cerdas untuk menghafalkan hadis. Nah, hadis yang kamu bawakan itu sanadnya lemah. Karena apa? Di situ ada yang lupa. Nah, Ibnu Hisham. ada satu kisah pada saat ya
diceritakan itu bahwasanya penghafalnya itu yang menyampaikan hadis itu ada yang lemah. Makanya dipahami runutan itu ya, kalau Anda mengatakan itu adalah bocil itu salah. Sedangkan di perang Uhud ya kan, itu orang yang boleh ikut itu di umur 15 tahun. Ada hadis lain yang menjelaskan. Nah, tentang yang kamu bawa anak yang kata kamu bocil itu tidak ada narasi di sana. Tetapi di dalam Islam itu aturan pernikahan itu jelas. Orang yang sudah balik yang boleh digauli oleh orang yang sudah balik seperti itu. Jadi tidak ada orang yang mempermasalahkan zaman dulu. Sekarang pertanyaannya gini, pertanyaannya. Di dalam Kristen sendiri, adakah aturan pernikahan batasan umur sesuai di dalam Islam? Pertanyaan ini, silakan dijawab. Sekarang kutanya dulu kamu. Saya bertanya, kamu sudah bertanya, saya jawab. Sekarang kamu menjawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang kamu bawa. Tunjukkan di dalam kekristenan, mau itu aturan Bible atau apapun itu, aturan pernikahan batasan umur di umur berapa? Sekarang kutanya dulu kamu. Aku jelaskan tadi. Enggak. Babako itu diam. Babako diam. Sudah kau jelaskan Babako tadi. diam. Kutanya dulu. Kau udah aku bilang kau. Kamu tidak percaya lagi dengan hadis. Babamu diam. Sebentar Bang Braver. Sebentar Bang Braver. Kamu tidak percaya lagi dengan hadis Itu ini? bahasa yang disampaikan saudaraku Muslim. Berarti itu hadis ini karangan? Diam kau longor. Diam Berarti babakau hadis itu. ini karang-karangan? Di dalam buku kau itu maksudnya, kenapa di dalam buku kau itu semua tulisan-tulisan gak beres? Di dalam buku itu yang penting. Berarti nggak bisa. Kalau tadi nggak bisa dipercaya lagi. Sebentar Bang Braver. Coba kita uji. Kita uji orang ini kemampuannya. Hadis ini nggak bisa lagi dipercaya. Kita uji kemampuan orang ini Bang Braver. Nggak bisa lagi dipercaya. Tenang Bang Braver. Bang Braver. Nggak bisa Bang lagi. Braver tenang aja. Nggak bisa lagi dipercaya hadis Pelan-pelan. Gini. Saya tidak pernah mengatakan hal yang saya katakan saya tidak percaya atau percaya tentang hadis itu. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu framingkan. Bahwasanya aturan di dalam Islam menikah. Sebentar. Jangan panas. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu bawa. Di dalam Islam aturan pernikahan itu jelas, umurnya jelas. Nah, tidak ada larangan yang umur segini-segini, tetapi bila sudah balik, ya kan? Aturannya jelas. Di dalam Islam itu aturannya jelas. Dan pada saat itu orang kafir tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Saya bertanya kembali setelah saya jawab, di mana di dalam Bible atau aturan manapun di dalam gereja aturan tentang pernikahan batasan umur untuk orang Kristen? Silahkan gantian. Kamu masih percaya nggak dengan hadis ini? Saya enggak bahwa Muhammad itu menikahi umur 6 tahun? Kamu bisa jawab enggak? Kamu bisa jawab enggak? Fir, kafir. Kamu bisa jawab enggak? Kalau nabimu menikahi 6 tahun. Kamu bisa jawab. Loh, kan udah saya jawab. Kan sudah saya jawab. Di dalam Islam aturan pernikahan itu batasannya balik. Jelas. Nah, sekarang saya tanya kembali sama kamu. Fir, dengerin. Inilah kafir. Inilah kafir teman-teman ya. Kafir itu bawa seperti itu dibalikkan nangis. Setiap dibalikkan pertanyaan kembali nangis dia. Karena di dalam Kristen nggak ada aturan nikah, adanya kawin. Jadi boleh kawin. Jawab dulu. Aturannya kawin itu Bang anak baik. Kamu yakini kan? Gimana aturan kawin itu Bang? Bang anak baik. Bang Pak. 6 tahun kan? Iya. Yang jadi masalah tadi kan begini. Tadi kan sudah dijawab bahwa di sini bahwa Bunda Aisyah ini ada cerita bahwa dia ikut berperang Uhud. Pada saat perang Uhud itu punya syarat, yaitu di atas usia 15 tahun. Nah, Bunda Aisyah ini itu ikut perang Uhud. Nah, sementara pada saat perang Uhud dia itu usianya di atas 15 tahun dan dia belum kawin. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan dia menikah 6 tahun. Itu ceritanya itu hadis munculnya di Irak, bukan di Arab Saudi, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Itu cerita dari orang Irak di luar Mekah dan Madinah. Sementara orang Mekah dan Madinah tidak pernah menceritakan itu. Nah, pertanyaannya begini,
Kenapa Yesus mengawini laki-laki? Silakan. Ini datanya 2 Korintus ya. Saya pakai data ya. Kenapa Yesus mengawini laki-laki? Silakan. Di 2 Korintus 11 nomor 2 nomor 3 di sini. Nih saya bacakan ya. Nah, di sini saya pakai data ini, Saya tidak bohong ini. 2 Korintus 11 ayat 23. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu seorang laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kenapa laki-laki jadi perawan suci kepada Kristus? Kenapa Yesus suka sama laki-laki? Silahkan. Jawab. Kenapa Yesus mengawini laki-laki? Silahkan. Jawab. Ini data lo, jelas lo. Bisa pinter-pinter. Satu laki-laki untuk membawamu sebagai perawan suci. Nah, kenapa laki-laki ini jadi perawan suci kepada Kristus? Kenapa? Jawab. Data lo, parah. Data itu. Pak, gampang kok. Saya bilang bacanya, saya baca ya. Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kenapa Yesus suka sama laki-laki? Silahkan. Kenapa Yesus suka sama laki-laki? Silahkan. Enggak, karena laki-laki ini nggak punya lobang, Bang. Lobangnya di belakang. Nah, Yesus ini nggak mungkin dia masukkan barangnya di depan, karena laki-laki nggak punya lobang di depan. Nah, kenapa barangnya Yesus dimasukin ke pantatnya ini? Kenapa kenapa kontolnya Yesus dimasukin ke pantat? Coba. Ini data loh. Berarti kamu nggak percaya dengan hadis. Jadi berarti kenapa Yesus ini masukin pantat? Jadi kamu nggak percaya Yesus mengawini laki-laki? Ini Paulus yang ngomong loh. Data loh. Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Laki-laki loh. Kepada Kristus. Ada data jelas Kristus. Nah, kenapa kontolnya Yesus dimasukin ke pantatnya Yesus? Ke laki-laki, silahkan. Kenapa itu pertanyaannya? Kenapa itu dijawab? Sampai kapan? Ya, jadi jawablah kenapa kontolnya Yesus dimasukin ke pantat laki-laki, kenapa? Satu-satu dulu kita bahas. Lah iya, satu-satu kamu jawab ini. Saya baru 1 kali, belum 2 kali. Satu laki-laki untuk membawa kamu. Bang, Ya. udah saya turunin, nggak bakal bisa dia. Jangan ini nanti nggak enak. Ini ada panjaitan. Seru pagi-pagi dah seru. Betul kabeh. Gini Pak Nugroho, maunya tuh gini kan, kita diskusi itu. Kita di tempatkan Bang Kian Santang ini kan tahu sendirilah fair, Bang Kian Santang nggak di mute nggak apa. Tapi kalau ada orang yang berani menyerang, membawa premis ya kan, terus kita jelaskan, kita berani menjelaskan. Pada saat dikomparasi kita bertanya, ya harus siap menjawab. Kan gitu. Jangan hanya berani membawa tombak kepada kita mau nyerang, dibalikkan pertanyaan itu ternyata nol. Hanya bisa nyerang terus. Itu kan yang nggak fair. Maaf Abang Bang Arwin. Ini ada Bang Pebi boleh bertanya nggak Bang Pebi? Boleh tanya nggak sama Bang Pebi? Boleh. Emang Bang Panjaitan ini Muslim apa Kristen? Menurut Abang mana yang lebih bocil? Bang Panjaitan tahun atau 6 tahun ya Bang? Oh, boleh. Iya Bang, halo Bang. Muslim. Oh iya. Ini soalnya noise. Noise suaranya. Ya lanjut. Jeruk makan jeruk, betul. Izin Bang Pebi. 3 tahun atau 6 tahun Bang? Ini cuma Gimana? doang. Gimana Bang? Menurut Abang nih 3 tahun atau 6 tahun Bang? Apanya tuh? Mana yang lebih bocil 3 tahun atau 6 tahun? Ya kalau pasti lebih bocil 3 tahun lah. Nah makanya jadi maaf nih Bang gitu. Jadi makhluk dungu yang sudah dinubuatkan dari sana itu mungkin dia nggak perlu baca bukunya Bang. Nah, padahal di dalam bukunya Sebentar itu Bang Panjaitan di mute dulu noise Bang. Kalau dia tadi kan dia kan bawa hadis Bang. Dia tadi kan bawa hadis dan hadis yang disampaikan juga itu lemah. Tapi kalau aku merujuk kepada Markus 6 Bang nomor 18 sampai 19 di situ bahwasanya ini Yesus yang berkata istriku Maria itu berumur 3 tahun gitu loh Bang.
Nah, begitu tuh. Jadi makanya aku bilang maaf nih Bang gitu. Aku ngikutin narasinya tua longor yang nggak bermanfaat ini tadi itu Bang gitu. Sebenarnya udah hampir berapa jam dia di atas itu tapi nggak ada edukasi. Di situ tadi sedihnya Bang. Artinya Bang, kalau Bang Feby kan selalu kalau misalnya kita enak nih TikTokannya juga bagus. Nah, tua nggak bermanfaat ini nggak tahu Bang gitu. Jadi dia nggak ngerti juga, sudah dinubuatkan dari sananya, paling nggak kan punya akal meski akalnya itu kecil sebesar biji jara, paling nggak cobalah berusaha dikembangin sesuai umur, harusnya begitu Bang gitu. Izin ya Bang. Oke abangku, karena memang udah nggak ada lagi Bang yang untuk diajak buat lawak-lawak nih, jadi aku izin pamit buat abangku. Iya Bang. Kian. Saya selalu Bang. Ya Bang, makasih banyak ya Bang Kian. Saudara-saudara muslimku, saya Waalaikumsalam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menjelaskan. Artinya saya sempat menyimak tadi bahwasanya Nabi Muhammad itu menikahi umur 6 tahun. Begini, adapun kalau memang itu narasi yang coba dibangun oleh kaum-kaum kafir, ya. Begini, kita tidak bisa artinya melihat kondisi yang sekarang ini. Umur 6 tahun yang sekarang dan umur 6 tahun yang pada zaman Nabi itu berbeda. Betul. Berbeda jauh. Pola pemikiran seorang wanita di umur yang 6 tahun sekarang dan 6 tahun yang lalu itu berbeda jauh. Tingkat kedewasaan itu luar biasa, Pak. Itu masalah bahwa Yesus menikahi apa namanya? Kaum lelaki ya. Subhanallah. Jadi sebenarnya kan pesan yang perlu kita sampaikan itu sebenarnya begini loh. Ini mungkin ada Pak Nugroho kan. Supaya orang-orang Kristen itu sendiri